dan terkesan Ya nggak cerdas-cermat gitu, Pak? apa-apa, nggak apa-apa. Ya orang namanya juga ingin mencari sesuatu yang barangkali orang lain akan kesulitan menjawab. Sebenarnya nggak apa-apa, lebih bagus lagi substansi disampaikan. Kalau itu SGIE, kalau mungkin membacanya pakai bahasa Inggris karena itu singkatan bahasa Inggris, SGII umpama gitu, orang kan mikir apa ya gitu. Tapi dalam teknik debat, debat presiden sebelumnya juga pernah terjadi begitu. Baik, sambil kami memperbaiki sambungan telekomunikasi kami bersama dengan narasumber Ciko Hakim, saya akan kembali ke Mbak Titi. Mbak Titi, ini KPU dan moderator juga banyak kritik ya. Harusnya menurut publik yang menyaksikan, KPU dan moderator bisa lebih tegas. Kenapa mereka tidak menegur paslon, hanya berani untuk menegur supporter? Baiknya bagaimana moderator bersikap dalam sebuah acara debat, Mbak Titi? Iya, Undang-Undang Pemilu memang banyak membatasi moderator, Mbak Afi ya. Karena di Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU itu disebutkan bahwa moderator selama dan sesudah debat dilarang merespon, bersikap, menyikapi atau kemudian mendalami, menindaklanjuti apa yang terjadi dalam proses debat. Nah, itu memang harus diterjemahkan oleh KPU. Apa yang dimaksud dengan merespon, menyikapi atau bersikap atau memberi tindak lanjut ya. Apakah itu termasuk juga dilarang menegakkan tata tertib debat misalnya? Kalau tata tertibnya dilarang meninggalkan podium, kalau ada yang meninggalkan podium tanpa izin, apakah itu perlu diingatkan misalnya? Atau kemudian kalau pertanyaannya di luar konteks, apakah bisa diingatkan? Nah, itu tata tertib yang bisa dirumuskan. Termasuk misalnya kalau ada yang menggunakan akronim, sebenarnya kita bisa belajar dari debat 2014 ya. Akronim itu kan juga sudah sempat digunakan oleh Presiden Joko Widodo ketika berdebat tahun 2014 dengan menyebutkan TPID, Tim Pengendali Investasi Daerah. Sekali lagi, ini kan debat ingin mengelaborasi gagasan, mendalami program, bukan sesuatu yang untuk main tebak-tebakan. Jadi kalau ada calon yang tidak paham, mestinya ketika dia mengkonfirmasi apa kepanjangan suatu singkatan, itu tidak mengurangi waktu dari si calon dalam menjawab. Karena kan kita ingin memastikan semua itu mendapat pesan dan pertanyaan dengan baik. Sah-sah saja kemudian kalau singkatan yang tidak familiar, tidak dipahami, dikonfirmasi ulang. Karena kan kita ini berdebat presiden wakil presiden, bukan main cerdas cermat yang memang sudah dikasih kisi-kisi yang spesifik misalnya. Betul. Nah, kalau saya tanya Mbak Afi misalnya, Mbak Afi tahu nggak singkatan dari GSOD? Pasti nggak tahu, saya yakin. Tapi orang yang bergiat di demokrasi, di kepemiluan, bisa jadi sudah tahu. Tapi kan ini kita bicara rakyat Indonesia. 204 juta pemilih yang menyaksikan proses debat. Yang perlu diedukasi, dibangun pemahamannya. Karena tujuannya apa sih proses debat ini kan momen atau medium yang sangat massal, kolosal di dalam menyampaikan gagasan, visi misi, program kerja dari para calon supaya politiknya politik gagasan bukan emosional apalagi hegemoni identitas. Kan gitu. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.